Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya buat kalian semua. Selamat datang di channel Niskala Nusantara. Jaya 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 buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung di channel Niskala Nusantara bersama saya Kang Yuda. Di sini kita di channel Niskala Nusantara ya, kita akan intro dulu. Untuk channel Niskala Nusantara itu akan membahas mengenai beberapa benda-benda budaya, pusaka, dan juga benda-benda bersejarah dari leluhur kita semua. Atau bahkan benda-benda peninggalan, antik, dan benda-benda lainnya yang mungkin menjadi peninggalan leluhur kita era-era terdahulu. Nah, di sini kenapa saya membuat Niskala Nusantara? Karena hobi saya pribadi, teman-teman, itu saya hobi untuk mengkoleksi beberapa pusaka-pusaka dari seluruh Nusantara, yang dimana mungkin di channel ini saya akan mereviewnya satu persatu untuk teman-teman agar tahu nih ya mengenai beberapa pusaka-pusaka, dan kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman mengenai benda-benda peninggalan leluhur kita semua. Nah, untuk konten pertama di channel Niskala Nusantara kali ini saya mau ada sesuatu yang di unboxing teman-teman, dan juga mereview salah satu pusaka-pusaka yang mungkin ini menjadi pusaka-pusaka yang harus kalian tahu ya dari beberapa titik di Nusantara pada era-era terdahulu, terutama dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Nah, di sini saya ada salah satu paket yang baru datang teman-teman. Ini lumayan berat sekali teman-teman paketnya. Tuh, ini besar paketnya juga, dan ini ada ya dari Lombok ya, tuh. Wah, dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wah, Karang Lebah. Wih, ini dari Kampung Karang Lebah. Nah, jadi saya sedikit intermezzo ya untuk paket ini. Kemarin itu saya sempat kontekan bersama kawan saya yang ada di Lombok. Dia itu salah satu kolektor pusaka juga teman-teman, atau bisa dibilang kolekdol ya, kolektor sambil menjual juga. Nah, dia kebetulan menawarkan saya salah satu pusaka khas daerah Lombok, dan juga ada beberapa daerah-daerah lainnya ya di dalam box ini. Dan juga dia memberitahu kepada saya bahwa pusaka ini adalah pure peninggalan dari lokasian di daerah Lombok, yang dimana mungkin sudah tidak terawat, akhirnya dialihrawatkan kepada saya. Dia menawarkan kepada saya untuk mengalihrawatkan, seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu kita sama-sama unboxing ya nih. Kita lihat isinya apa ini ya. Wah, ini udah paket aja udah berat, besar. Oke, pisau ya, mana pisau? Oke, pisau ya. Nah, oke, kita unboxing dulu ya teman-teman. Wah, ini dia guys. Udah kelihatan ya dari pusakanya, dan ini packingnya sangat-sangat super aman lah menurut saya ya, karena pengirimannya pun jauh. Nah, di sini ada beberapa pusaka nih guys ya, yang masih terbungkus oleh packingan koran ya. Oke, kita ambil satu-satu dulu. Wish, ya cakep ya. Dari luarnya aja udah ketahuan bahwa pusaka ini pusaka yang luar biasa guys. Kita lihat dulu nanti satu persatu dalamnya, dan ada bonus nih ya. Nah, ini dia guys, nih ada bonus nih ya. Saya diamanahkan oleh dia, katanya ini kenang-kenangan dari dia untuk saya katanya guys ya. Oke, kita taruh dulu ininya, dusnya ya, karena lumayan besar sekali. Aduh, wah. Oke, kita buka lagi nih guys ya. Jadinya untuk yang pertama kita akan buka di pusaka yang dari kecil dulu ya guys ya. Nah, ini dia ada pusaka. Ini sih lumayan gak besar sih ya, kecil ya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dia guys. Udah, wih, terbuka ya. Dari bentuk warangkanya aja ini
cakep banget ya guys ya. Emang biasanya pusaka seperti ini masuknya ke kategori pedang ya. Dan mungkin kalau untuk menurutku ini khas-khas memang daerah Lombok atau Nusa Tenggara Barat ya. Wah, karena yang aku tahu ya, mungkin kalau salah dikoreksi. Lombok itu masih daerah kekuasaan Mataram pada era terdahulu ya, setauku. Makanya banyak pedang-pedang yang mirip ya antara pedang Mataram ya, Suduk Maru, Sabet, dengan pedang-pedang untuk daerah Lombok tersendiri ya, atau Kesultanan Lombok. Kita coba review dalamnya guys ya. Kalau bagus nih, wah lumayan juga nih, kita bisa jadi koleksi ya. Wish. Wah, cakep guys ini guys. Ya, dari besinya pun ini ketahuan ya bahwa pusaka ini adalah pusaka tua ya. Mungkin kenapa dialih-alihkan kepada saya, karena bisa dilihat sendiri ini kondisinya masih kotor banget ya guys ya. Kayak ini memang dia kanan katanya baru dapat dari lokasian ya, dari orang tua di daerah Lombok. Dan kalau menurut dia ini namanya pedang apa ya nih, saya lihat ya. Nah, kalau menurut kawanku yang di Lombok ini namanya Golok Datu Bayan Lombok. Wis, cakep ya. Golok Datu Bayan Lombok. Nah, kalau intermezzo dari sejarahnya ya, Golok Datu Bayan Lombok ini konon katanya dulu dimiliki oleh bangsawan-bangsawan dari kerajaan daerah Lombok terutama. Dan memang kalau untuk daerah Lombok tersendiri mungkin kalau untuk disetarakan dengan kerajaan Jawa ya mungkin seera dengan Mataram ya teman-teman ya. Dan ini cakep banget, tua banget guys. Dan kalau untuk daerah warangkanya tersendiri ini dari kayu, masuknya kayu Trembalu ya sepertinya. Kayu Trembalu Aceh. Ya tuh ya, ada serat-seratnya. Dan untuk apa ya, ini pendok-pendoknya ini masuknya ke Kuningan Sari ya. Tapi Kuningan Sarinya ini sudah tua banget guys. Dan ini cakep banget, sumpah. Wish, apik. Wah. Oke, kita ke pusaka selanjutnya ya guys ya. Nah, kita buka lagi nih ya. Ini bentuknya sih kalau dari luar tampilannya ya, ini seperti apa ya, golok lagi sepertinya ya. Kita buka ya. Karena saya itu termasuk salah satu kolektor bukan hanya keris aja teman-teman. Termasuk kolektor pedang, golok, dan juga pusaka-pusaka antik lainnya lah ya. Oke, lanjut. Oke guys, nih ya udah kita buka. Dari bentukannya sendiri ini mirip seperti golok ya kalau di daerah Jawa Barat. Dan ini dari warangkanya tersendiri yang aku lihat ini dari kayu sonokeling ya. Tuh ya, kayunya sonokeling. Dan ini kata kawanku ini masuknya perak lawas ya. Tuh. Ya, di bagian pendok-pendoknya ini masuknya ke perak lawas ukir ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita buka ya. Wish. Oke, nah dia. Nah, ini dia masuknya ke salah satu namanya kalau di sana ya, teman-teman. Itu maksudnya pisau adat ya. Atau pisau yang biasa digunakan untuk acara-acara adat istiadat. Yang aku dapat informasi seperti itu, teman-teman. Dari besinya sih ini kalau yang aku lihat memang ini seperti baja, teman. Ini tua sekali, teman-teman. Estimasi kalau menurutku pribadi ya, ini masih era-era sebelum kemerdekaan ya. Tapi ini masuknya memang pisau adat atau masuknya ke nom-noman ya. Dari besinya itu sendiri aja ini memang besi-besi pisau ya. Dan untuk ketajamannya sendiri, ini masih tajam banget. Masih tajam banget ya. Luar biasa ya. Wah. Oke, jadinya aku punya pisau adat dari Lombok ya untuk nambah koleksi. Oke, kita lanjut ke pusaka lanjutnya. Tapi apik sih, cakep. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke review selanjutnya ya. Jadi ini udah aku buka semua ya, karena memang tadi sedikit rumit bukanya. Jadi aku buka semuanya biar langsung bisa kita review semua. Nah, untuk pusaka selanjutnya ini ada pedang-pedang teman-teman ya. Salah satu pedang-pedang atau ini golok ya mungkin ya. Biasanya kan kalau untuk golok-golok daerah
luar Jawa itu panjang-panjang ya, kayak selungkar kalau di daerah Jawa Barat itu ya. Tapi ini sih kata temanku yang di Lombok, ini masuknya ke apa ya, pedang sih katanya. Oke, ini cakep banget teman-teman. Aku review sedikit ya. Untuk handle tersendiri aja ini masuknya ke handle Garuda Mungkur ya ukirannya. Tuh. Garuda Mungkur itu seperti Garuda yang ada belalai gajahnya. Namanya kalau di daerah sana namanya Garuda Mungkur. Dan di bagian mendaknya ini ya. Ini sepertinya kuningan sehari teman-teman. Cuman tua banget. Tuh ya. Dan ini kayunya, kalau untuk kayunya tersendiri kalau menurutku ini masih masuk kategori kayu apa ya? Kayu jati lama kayaknya ya. Atau mungkin kayu khas daerah sana, aku nggak tahu ya. Dan ini adalah namanya pedang Sumbawa ya. Dan ini cakep banget. Konon katanya, aku sedikit intermezzo dari ceritanya ya. Itu dia dapat dari lokasian, keturunannya langsung dari kepala adat ya. Nah ini dia, coba kita langsung buka. Wih, wah iya, cakep ya. Nah ini memang besinya tua sekali teman-teman. Tuh, tua sekali. Dan seperti biasa, pasti kalau untuk di arah sana pedang itu pasti ada simbolnya nih di bagian belakang. Tuh, simbol tapak jalak, cakep banget. Dan juga ini pedangnya memang bahannya dari bahan-bahan pedang umumnya teman-teman, baja ya, bukan dari besi aji ya. Kalau untuk daerah Jawa kan mungkin besi aji ya, sabet itu, suduk maru itu dari besi aji. Cuman ini lebih ke baja, memang mungkin dulu digunakan untuk perang mungkin, atau mungkin untuk berjaga-jaga ya dari serangan musuh. Dan ini masih tajam banget teman-teman. Wah, cuman sayangnya agak sedikit tidak terawat. Alhasil besinya itu menjadi karatnya itu jadinya aneh gitu ya. Karatnya kurang bagus ya, seperti memang jarang dirawat sih. Makanya dia alih rawatin ke aku. Dan ini cakep banget. Memang kalau untuk pedang Sumbawa tersendiri itu memiliki ciri khusus ya. Dari bagian bawahnya ini ya, itu dia seperti ada lekukan ya. Tuh, lekukan baru ke bilah yang tajam. Ini lekukannya ini tumpul ya teman-teman, nggak tajam nih di bagian sininya. Dan di bagian bilah bawahnya pasti semuanya tajam. Dan di bagian atasnya ini agak sedikit tebal teman-teman. Tuh, ada simbol tapak jalaknya. Dan ini luar biasa keren banget teman-teman. Wah. Dan kalau menurutku ini masih warang kebawaan sih, masih warang kebawaan. Dan dihiasi sama rotan-rotan ya tuh ya, anyaman-anyaman rotan. Dan juga ada beberapa yang plastik nih ya, plastik-plastik, bukan plastik, lebih ke seperti apa ya, bahan-bahan gelang itu ya, tuh seperti itu. Ini rotan, bahan gelang, rotan, bahan gelang. Ya ini cakep banget dan mungkin layak dikoleksi ya. Coba nanti kita rawat ya, moga-moga bisa menjadi lebih bagus kondisinya ya. Oke, selanjutnya ya. Nah ini ya. Ini masih dari luar Pulau Jawa teman-teman. Kalau dari warangkanya ini model-model kuno banget, tuh ya, bisa dilihat masih ukiran-ukiran kayu-kayu kuno. Dan aku nggak tahu ini kayunya maksudnya kayu apa. Cuman kalau untuk dari stratnya tersendiri, sepertinya ya teman-teman ini kayu jati tua ya. Wih cakep. Dan di sini, di bagian sini ada anyaman rotan nih teman-teman. Tuh di bagian warangkanya tuh ada dihiasi anyaman rotan. Cakep banget. Rotannya pun rotan hitam. Wah antik ya. Dan yang lebih antiknya lagi atau terlihat wingit menurutku ya, ini di bagian handle-nya membentuk seperti apa ya ini? Seperti naga ya, naga kikik. Kalau di keris itu naga kikik yang seperti ini. Tuh ya, tuh. Atau seperti alien menurutku sih lebih miripnya. Tapi memang menurutku ini ada simbol tersendiri, cuman aku kurang tahu simbolnya apa. Buat teman-teman mungkin yang tahu bisa langsung komentar. Dan bahannya tersendiri ini bukan dari kayu teman-teman. Ini dari kalau kata informasi dari kawanku ini dari tulang ikan. Cuman aku bingung tulang ikan apa yang sebesar ini. Mungkin ikan paus kali ya. Karena kalau untuk sejarahnya tersendiri memang banyak orang-orang yang mungkin masuk di kerajaan
luar Jawa itu banyak profesinya sebagai pelaut pada era-era terdahulu. Makanya leluhur kita itu rata-rata dulu emang pelaut, teman-teman. Nah, ini namanya pedang Bima ya. Yang aku tahu ini namanya pedang Bima. Wah, coba kita buka dalamnya ya. Wih, wah iya ya. Ini kalau menurutku, kalau dari segi arsitektur pedangnya ya, itu lebih ke mirip pedang Patimura, teman-teman, yang di Uang Seribu tuh, yang seperti ini ya. Tapi ini memang besinya besi tua banget, dan aku jamin ini pasti masuknya masih abad-abad, sekitar abad-abad 17-an ya, 17-18-an nih. Karena ini besinya tua banget, teman-teman. Beda dari besi-besi zaman sekarang. Wah, lancip di bagian ujung ya, dan juga bisa dibilang di bagian bawah bilahnya ini masih tajam banget ya. Wah, luar biasa ya. Udah ratusan tahun tapi masih tajam ya. Kalau untuk golok-golok zaman sekarang kan kalau nggak diasah ya tajam. Ini walaupun nggak diasah tapi masih tajam, teman-teman. Dan masih banyak bercak-bercak korosinya tuh ya. Bercak-bercak karat dan korosi. Mungkin nanti coba kita rawat. Moga-moga bisa lebih baik dari ini ya tampilannya ya. Wah, ini langka banget sih. Wih, cakep, apik. Oke, ke pusaka selanjutnya, teman-teman. Nah, ini aku ada pedang ya, pedang yang dimana ini memang masuknya bukan daerah Jawa dan bukan daerah Nusantara, tapi pedang ini pernah singgah di Nusantara, yaitu pedang Milsko yang pernah dibawa para penjajah atau para company ya pada era terdahulu pada zaman Belanda di abad sekitar abad 17-18 ya. Setahu aku itu di 1800-an ya, pada era terdahulu. Ini pedang Milsko, teman-teman. Ya, di bagian handle-nya ini masih ori nih, ketahuan banget ya. Karena ada seperti baut tiganya seperti itu ya. Karena ciri-ciri pedang Milsko itu masih baut tiga dan ininya kayu. Dan memang di bagian gagangnya ada seperti seperti pelindung pedang gitu ya. Tuh seperti ini ya tuh, pelindungnya seperti itu. Tapi yang sangat disayangkan, warna kayunya ini bukan warna ori, teman-teman. Sepertinya kawanku ini dapat dia dalam kondisi yang hanya bilah tok ya. Sayang banget ini, bukan warna kayunya, bukan warna ori. Oke, kita buka ya. Wih, cakep. Wah, ini cakep banget sih. Wah, lumayan kotor ya, karena kayu sih warna kayunya. Nah, nih, ini tua banget ya. Pedang Milsko tua banget. Nah, di bagian bilahnya ya, ini memang seperti ada sogokannya seperti itu, teman-teman. Atau kalau bahasa dahulu ya, itu untuk jalur tetesan darah. Ya. Pada era terdahulu ini digunakan katanya biar jalur tetesan darah, konon katanya gitu ya. Dan di bagian ujungnya seperti memang paruh naga ya, teman-teman tuh ya, atau paruh burung. Ya, seperti ngelengkuk, lalu seperti bulan sabit ke bawah, seret gitu ya. Dan ini juga masih tajam banget. Nah, ini pedang Milsko asli, teman-teman. Kenapa? Karena pedang Milsko asli itu memiliki ciri-ciri khusus, teman-teman. Nih, di bagian dekat handle-nya tuh ada bacaan Milsko ya. Mungkin nanti di zoom kelihatan. Ya, kenapa aku bilang asli ini? Karena Milsko asli itu memang seperti ini, teman-teman. Ada bacaan Milsko-nya. Wah, luar biasa banget. Dan ini tua banget ya. Sumpah ini tua banget. Berarti kalau dikira-kira ini pedang sudah 200 tahun. Dan rencana sih mungkin aku mencoba untuk mencari warangka aslinya ya. Karena setahu aku warangka aslinya itu kulit ya. Setahu aku nih. Tapi ini bukan warangka aslinya, jadi ya kurang terlihat nyandang. Sayang sekali nih. Oh ya, jadinya aneh tuh. Jadinya aneh, jadi nggak seperti pedang berkelas. Tapi ya no problem ya. Karena ini adalah pedang-pedang tua, jadi sangat diwajarkan sekali kalau memang dalam kondisi yang tidak utuh, mungkin banyak yang sudah hilang, atau mungkin banyak yang sudah diambil orang, atau mungkin bahkan sudah dijual secara terpisah ya. Itu nah, ini makanya aku harus menjaga nih pedang-pedang seperti ini. Wah, cakep. Oke, mungkin sedikit unboxing dan review dari saya itu saja dahulu. Karena sebenarnya masih banyak lagi benda-benda pusaka, terutama
pedang, golok, dan juga keris, tombak dan sebagainya yang belum sempat aku unboxing. Nanti coba kita review bersama-sama dengan tujuan kita menguri-uri budaya, bahkan kita belajar bersama ya mengenai pusaka. Dan kalau memang aku ada salah kata atau salah penyebutan atau salah jenis pedang, mungkin bisa langsung berkomentar, karena di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Ya, karena belajar itu tidak ada kata terlambat, kapanpun kita bisa belajar. Dan kalau mungkin teman-teman mau main ke galeri aku ya, ke museum ini aku ya, bisa langsung ke alamat ini ya. Oke, nanti aku sertakan di Google Maps-nya ada, dan juga buat teman-teman juga yang mungkin mau ikutan ahli rawat pusaka lelang ya, itu bisa langsung daftar ke nomor ini ya. Karena aku akan adain lelang pusaka setiap jam 8 malam sampai selesai. Mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, itu dia ya teman-teman. Oke, mungkin kita itu dulu saja teman-teman. Dan moga-moga ini bisa membantu kalian ya, yang aku unboxing ya, ini adanya, aku informasinya langsung dari kawanku yang di Lombok, dan pasti ini aku rawat dan aku jaga ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, Niskala Nusantara, jaya jaya jaya.